Bahwa ini akan menjadi prioritas, ini yang akan kita dahulukan, ini yang kita akan dorong. Kami ini sebenarnya di Akademi Komunitas Pak, Diploma 1, Diploma 2 dulu, sempat juga di BPI, Diploma 1, Diploma 2, nggak bisa diklik-klik Pak. Beliau pernah ke Karangasem, Kabupaten Karangasem di tahun 90-an. Tahun 90 pernah dapat tilas ke sana. Ya, dapat tilas. Bisa diceritakan singkat saja Pak. Untuk memotivasi teman-teman kan yang selamat malam sahabat peneliti pengabdi. Saya sedang berada di Dips Cafe. Kembali lagi dengan saya UN Agus Hanggayana pada channel Agus Hanggayana. Agenda kita malam ini akan bertemu Kepala Puslapdik Bapak Dr. Abdul Kahar bersama Awardi BP Beasiswa Pendidikan Indonesia. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas di malam ini sehingga sahabat-sahabat sekalian yang sedang dan akan berjuang mencari beasiswa bisa mendapatkan jawabannya. Saya senang sekali sekarang berada di Badung bersama Bapak Dr. Abdul Kahar MPD sebagai Kepala Puslapdik. Kita sudah diskusi, terima kasih Bapak atas undangannya pada kami semua. BPI, saya Komite Perguruan Tinggi Vokasi. Bapak sampaikan bahwa di BPI hingga tanggal 4 Juli 2022 yang mengusulkan dalam negerinya baru 23 pengusul dan luar negerinya 0 begitu Pak. Apa kira-kira yang membuat hal ini bisa terjadi beda seperti perguruan tinggi akademik? Oke, baik. Mungkin ini barangkali ya. Saya melihatnya banyak masuk pertanyaan di IG saya. Pertama, teman-teman itu cenderung mencari prodi dulu di perguruan tinggi, baru melihat linknya beasiswa ini, sehingga mencari list universitasnya kadang-kadang berbeda antara kenyataan lapangan yang ada dalam list. Seharusnya teman-teman itu melihat dulu list perguruan tinggi prodi mana yang ada di perguruan tinggi mana gitu, baru nyari law unconditional di sana. Jangan dibalik, mencari dulu law di mana-mana, baru mau mencocok-cocokkan dengan list yang ada. Akhirnya memaksakan bertanya, kenapa ini nggak ada, kenapa ini nggak ada dalam list. Padahal Direktorat Jenderal Vokasi kan tentu punya target-target tersendiri. Bahwa ini akan menjadi prioritas, ini yang akan kita dahulukan, ini yang kita akan dorong. Karena mungkin potretnya teman-teman di Direktorat Jenderal Vokasi, ada prodi-prodi tertentu perlu didukung segera karena kekurangan dosen di Politeknik dan sebagainya. Nah ini yang di matchkan dengan kondisi lapangan teman-teman, sehingga terkadang kalau ada sosialisasi saya sampaikan begini, tolong teman-teman sebelum mencari LOA di perguruan tinggi harus melihat dulu perguruan tinggi mana adanya prodi saya, baru kejar di sana. Karena kalau LOA didahulukan baru di belakangan diminta dicocok-cocokkan, ini yang susah. Karena kenapa? Bukan kami yang membuat listnya perguruan tinggi itu, tapi list perguruan tinggi adalah ditentukan oleh Direktur Jenderal yang terkait, karena itu berdasarkan prioritas dan kebutuhan mereka gitu ya. Nah ini yang banyak masalah, sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu masuk di IG saya. Nah yang kedua, memang saya melihatnya motivasi dan semangatnya teman-teman di Politeknik sangat berbeda dengan teman-teman di perguruan tinggi akademik ya. Barangkali ini PR-nya teman-teman di Direktorat Jenderal Vokasi, sehingga perlu secara masif melakukan sosialisasi kepada Politeknik kita, sehingga dosen-dosen yang ada di Politeknik pun mendapatkan informasi dan sosialisasi yang sama dengan PTA. Bapak menyebutkan Politeknik, kami ini sebenarnya di Akademi Komunitas Pak, Diploma 1, Diploma 2 dulu, sempat juga di BPI, Diploma 1, Diploma 2, nggak bisa diklik-klik Pak, sehingga kita hubungi helpdesk, cepat merespon memang. Iya, memang di sistem kami sekarang ini kan belum ada memang untuk diploma, belum ada. Nah, itu yang saya melihatnya juga mungkin ya, teman-teman di Direktorat Jenderal Vokasi juga harus memetakan betul apa yang menjadi kebutuhan teman-teman. Karena kenapa? Perbedaan antara Politeknik dan akademi komunitas ini kan sangat berbeda juga ya. Nah inilah saya sangat berharap teman-teman juga di Direktorat Jenderal Vokasi betul-betul melihat kebutuhan masing-masing institusinya, apakah itu Politeknik, apakah itu akademi komunitas, apakah itu sekolah vokasi. Ini harus betul-betul dipetakan. Demikian juga terutama yang selalu saya tekankan adalah list universitas yang ada di luar negeri. Jangan sampai sama dengan listnya universitas PTA, perguruan tinggi akademik. Padahal ini kan sangat-sangat berbeda sekali ya.
seharusnya teman-teman juga punya list tertentu bahwa untuk politeknik apakah Jerman pemanya rujukannya, apakah dia Prancis, apakah mungkin ke Jepang dan sebagainya, harusnya punya list tertentu mana kebutuhan vokasi yang diharapkan. Karena jauh berbeda dengan politeknik perguruan tinggi akademik ya. Jangan sampai listnya perguruan tinggi akademik yang dipakai rujukan untuk politeknik kita, ini pasti akan berbeda. Nah inilah saya lihat kesulitannya banyak teman-teman dari politeknik nggak bisa masuk mendaftar di BPI ini. Segera melaporkan seperti itu Pak ya. Iya. Ada kendala-kendala. Pak, pesan untuk anak muda nih Pak. Kalau saya sih gini aja ya, bahwa untuk memanfaatkan fasilitas beasiswa ini teman-teman itu harus mempersiapkan diri yang sebaik-baiknya. Dan saya melihat teman-teman menjadi kelemahan juga terkadang terlalu instan. Begitu ada informasi beasiswa langsung ingin begini, tapi tidak pernah mengukur dirinya udah siap apa belum. Nggak ada persiapan gitu. Apalagi kalau mau ikut-ikutan, ada temannya kuliah di sini, ingin juga kuliah di sini. Padahal belum tentu sama kebutuhannya. Nah ini saya melihatnya seperti itu. Sehingga selalu saya tekankan bahwa tidak ada beasiswa yang tidak kompetitif. Maka untuk itu kita harus mempersiapkan diri. Persiapan diri untuk kuliah itu ya paling tidak 1 tahun lah sebelum kita sudah mempersiapkan diri. Karena kenapa? Banyak hal, baik itu sifatnya soft skill maupun hard skill itu harus kita persiapkan diri. Seperti faktor bahasa. Jangan dipandangin bahwa apa kita mau kuliah dalam negeri atau luar negeri. Dalam negeri pun membutuhkan bahasa. Karena kenapa literatur apapun yang kita butuhkan rata-rata masih berbahasa asing. Sehingga kemampuan-kemampuan seperti ini kan harusnya dimiliki oleh teman-teman. Belum lagi berbicara publikasi. Publikasi internasional harus dengan academic writing yang cukup sehingga jurnal-jurnal yang kita akan terbitkan tentu harus berkualitas seperti itu. Nah ini yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman semuanya. Baik, sebelum diakhiri ternyata saya ingat lagi Pak. Ya Pak. Beliau pernah ke Karangasem, Kabupaten Karangasem di tahun 90-an. Tahun 90 pernah dapat tilas ke sana. Ya, dapat tilas. Bisa diceritakan singkat saja Pak. Untuk memotivasi teman-teman kan yang khususnya dari Kabupaten Karangasem. Saya teringat ya bahwa Karangasem itu salah satu mungkin kabupaten di Provinsi Bali ini ya. Perlu mendapat perhatian khusus dalam artian bahwa apakah itu pemerintah daerah atau ke teman-teman dari putra daerah di sana paling tidak kembalilah ke daerah untuk memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Karena boleh jadi informasi sangat terbatas, akses terhadap informasi yang ada di kementerian juga mungkin masih terbatas, sehingga teman-teman lah yang berasal dari sana back to nature atau sehingga bisa mempromosikan, mengajak teman-teman kita sehingga semakin banyak SDM yang bisa memanfaatkan beasiswa ini ya. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu. Bagi teman-teman yang ingin mencari beasiswa pendidikan Indonesia khususnya bisa mengunjungi beasiswa.kemdikbud.go.id.